teman-teman, mari kita bernamaskara kepada Bante. Yes, Sayadaw would like to request for 5 precepts. Bante Ti saranena saha Panca silam Tamaya jami Anugahang kadwa Silandetha Me bande Dudiyambi Aham bande Ti saranena saha Panca silam Tamaya jami Anugahang kadwa Silandetha Me bande Taddiyambi Aham bande Ti saranena saha Panca sila Tamaya jami Anugahang kadwa Silandetha Me bande Yamahang wadami tang wadetha Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saranang gicchāmi, Dhammāṃ saranang gicchāmi, Saṅghāṃ saranang gicchāmi. Dutiyampi Buddhaṃ saranang gicchāmi, Dutiyampi Dhammāṃ saranang gicchāmi, Dutiyampi Saṅghāṃ saranang gicchāmi. Taddiyampi Buddhaṃ saranang gicchāmi, Taddiyampi Dhammāṃ saranang gicchāmi, Taddiyampi Saṅghāṃ saranang gicchāmi. Ti sarana gamanam paripurnaṃ Pānāti pādā veramani sikkhapadang samadhiyāmi. Ādheina dāna veramani sikkhapadang samadhiyāmi. Kāmesu micchāchārā veramani sikkhapadang samadhiyāmi. Musāvāda veramani sikkhapadang samadhiyāmi. Surameraya micca pamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyāmi. Sabbe sattā avera hontu abhyapisa hontu Anika hontu
Sukhi Attanam Pariharantu Dukkha Maujantu Yatha Latta Sampatito Mawe Gijantu Kama Saka Tidaranena Saha Pinsa Tilam Dhammam Tarukam Kadawa Apamadena Sambaditha I stay in the Vihara Dhammadayata over 5 months, near 6 months. On the 6th month, I Dhammatalk 5 times finished. Number 5 time, I Dhammatalk Akkhana Sutta finished. Akkhana Sutta finished, no? Number 2 got Ratana Sutta. Ratana Sutta yet finished, go to slowly. Now, tonight, 7 times, 7 times, Dhamma talk, no? Dhamma. Okay, ingin ada job yang lain. Ya, jadi saya telah tinggal di Wihara Dhammadayata kurang lebih 5 bulan, hampir 6 bulan. Selama saya tinggal di sini, sudah memberikan ceramah Dhamma mengenai Ratana Sutta, ya, dan beberapa sutta itu sudah 5 pertemuan atau 6 pertemuan. Jadi hari ini saya memberikan ceramah Dhamma yang ke-7 kali. Now tonight, in the Buddha Sasana, what important the Buddha how to get over the, in the Buddha Sasana, 3 Dhamma, important 3 Dhamma. What important 3 Dhamma? The Buddha said in the Majjhima Nikaya, number 1, Sila Dhamma, Sila Tikha, Sila Dhamma, very important. Number 2, Samadhi Dhamma, Samadhi Sikha. Number 3, Pinya Dhamma, Pinya Sikha. The 3 Dhamma only very important in the Sasana, Sila, Samadhi, Pinya. In the 3 also, number 1, Sila. Sila Sikha is for Sasana, very important, foundation Buddha Sasana. No help Sila also, Samadhi, Pinya also cannot become. Sila did foundation Buddha Sasana. So tonight we Dhamma talk Sila Katha about Sila. Ya, jadi di dalam ajaran Buddha, di dalam Buddha Sasana ini, apa hal yang penting? Jadi di dalam Majjhima Nikaya, Sang Buddha mengajarkan Sila, Samadhi, dan Panya. Jadi yang pertama moralitas, yang kedua konsentrasi, dan yang ketiga adalah kebijaksanaan. 3 hal ini merupakan hal yang sangat penting di dalam ajaran Buddha, di dalam sasana. Jadi sila merupakan fondasi di dalam ajaran Sang Buddha. Jadi sila juga merupakan fondasi bagi pelatihan konsentrasi dan kebijaksanaan. Tanpa sila, maka tidak bisa mengembangkan samadhi dan panya. Oleh karena itu, malam hari ini saya ingin memberikan ceramah Dhamma mengenai sila. How many sila? How do the Buddha Ovada in the Pitaka? Now we take with the month of Sila Katha from the Visuddhimagga Atthakatha. Visuddhimagga Atthakatha also 2 books. Number 1 book, Sila Niddhita. Inside also many Sila. Ekaka Sila, number 111.
Dukkha Sila. Dukkha Sila is 2-1 group, 2-1 group, 2-1 group. The Buddha Ovada, the Dukkha Sila. Tika Sila. Tika Sila is 3-1 group, 3-1 group, 3-1 group is Tika Sila. Satukka Sila. Satukka Sila is 4-1 group, 4-1 group, Satukka Sila. 5 Pinsaka Sila is 5-1 group, 5-1 group, Pinsaka Sila. Now tonight we the talk slowly in the number Ekaka Sila. Ekaka Sila also number 1 Setana Sila. Number 2 Setatika Sila. Number 3 Sangwara Sila. Number 4 Avitikama Sila. This 4 Sila 1 group. This the Buddha called Ekaka Sila. Ya, jadi sila merupakan fondasi dari ajaran Buddha. Oleh karena itu sila sangat penting. Jadi terdapat berapa sila dalam ajaran Buddha ini. Jadi di dalam kitab Visuddhimagga telah dijelaskan bahwasanya penjelasan mengenai moralitas. Jadi terdapat beberapa jenis sila. Jadi seperti Ekakam Sila, Dukkha Sila, Tika Sila. Jadi Satukka Sila, Pancaka Sila. Jadi penjelasannya adalah Ekaka Sila itu contohnya itu Cetana Sila, Cetasika Sila, setelah itu Samwara Sila dan Avitikama Sila. Jadi Cetana Sila itu 1, Cetasika Sila itu 1, setelah itu Samwara Sila itu 1 dan Avitikama Sila itu 1. Jadi kelompoknya hanya 1. Kemudian ada yang namanya Dukkha Sila. Dukkha Sila itu maksudnya adalah dalam satu kelompok terdapat 2 jenis sila. Jadi dalam satu kelompok terdapat 2 jenis sila. Setelah itu Tika Sila. Tika Sila itu maksudnya adalah dalam satu kelompok terdapat 3 jenis moralitas. Jadi pembagiannya 3 jenis di dalam satu kelompok. Begitu juga Satukka Sila itu dalam satu kelompok terdapat 4 jenis pengklasifikasian sila. Demikian juga Pancaka Sila itu dalam satu kelompok terdapat 5 pengklasifikasian sila. Now, Setana Sila, Setatika Sila, Sangwara Sila, Avitikama Sila is 1 group, Ekaka Sila 1 group. Number 2, Dukkha Sila is what called? Number 1, Sarita Sila, Varita Sila. Abhitamasarika Sila, Adi Brahmasariya Sila. Virati Sila, Avirati Sila. Naitita Sila, Anaitita Sila. Kala Pariyanta Sila, Apana Kotika Sila. Sapariyanta Sila, Apariyanta Sila. Lokiya Sila, Lokuttara Sila. This two, the Buddha said, Dukkha Sila. We finish explain 1 by 1 sila, no? Jadi tadi kelompok yang pertama Ekaka Sila itu adalah Cetana Sila itu 1. Setelah itu Cetasika Sila itu 1 juga, 1 kelompok. Setelah itu Samwara Sila itu juga 1. Setelah itu Avitikama Sila itu juga 1. Jadi itu Ekaka Sila. Terdapat 4 hal yang akan dijelaskan. Setelah itu di bagian selanjutnya yaitu Dukkha Sila. Jadi dalam satu kelompok terdapat 2 jenis pengklasifikasian sila, yaitu yang pertama Carita Sila dan Varita Sila. Jadi grup yang selanjutnya itu adalah Abhi Samacarika Sila, Adi Brahmacariya Sila. Ini 2 begitu. Setelah itu yang selanjutnya Nisita Sila, Anisita Sila. Ini juga 2. Setelah itu ada pengklasifikasian yang lain yaitu Kala Pariyanta Sila,
apanakotika sila. Setelah itu wirati sila, awirati sila. Setelah itu pengklasifikasian yang lain, sapariyanta sila, apariyanta sila. Setelah itu yang terakhir lokiya sila, lokutara sila. Jadi saya akan membahas pengklasifikasian sila ini satu persatu. Ekaka sila, finite topic, dukkha sila, finite topic. Now, tikka sila, only topic, finite topic, all we explain one by one sila. No? Tikka sila also, hina sila, mijjhima sila, panita sila. This one group. Atta dipadeya sila, loka dipadeya sila, dhamma dipadeya. The three one group. Many sila, no? For sasana, it foundation sila. Sila is very important. Sila not complete, another samadhi pinya also cannot become, no? Now, hina sila, misima sila, panita sila, one group. Atta dipadeya sila, loka dipadeya sila, dhamma dipadeya, the three one group. Paramatha sila, aparamatha sila, patipadati sila, the one group, three one group. Witauti sila, awitauti sila, vitakama sila, the three one group. Tikha sila, atikha sila, neva sikha, natikha sila is one group. This all called tikka sila. Ya, jadi saya telah membahas topik yang mengenai ekaka sila dan dukkha sila. Sekarang kita masuk ke bagian tikka sila. Jadi tikka sila ini dalam satu grup itu terdapat 3 jenis pengklasifikasian sila. Jadi yang pertama adalah hina sila, majjhima sila, panita sila. 3 ini dalam satu kelompok. Setelah itu yang selanjutnya kelompok yang lain itu adalah atta pariyanta, atta dipateya sila, loka dipateya sila, dhamma dipateya sila. Jadi ini adalah kelompok yang kedua, terdapat 3 juga, 3 jenis. Setelah itu yang selanjutnya adalah paramatha sila, aparamatha sila, dan patipasadi sila. Ini adalah yang ketiga. Setelah itu kelompok selanjutnya itu adalah wisudi sila, awisudi sila, wematika sila. Ini adalah yang selanjutnya, 3 yang selanjutnya. Setelah itu yang selanjutnya adalah sekha sila, asekha sila, newa sekha, nasekha sila. Ini adalah 3 jenis sila yang selanjutnya. Jadi ini adalah topik-topik mengenai 3 sila. 3 sila finish, setuka sila. Setuka sila is 4 group. Setuka sila is hana bhagiya sila, titi bhagiya sila, Vidita bhagiya sila, nibbida bhagiya. This 4 one group sila. No? Bhikkhu sila, bhikkhuni sila, tampana, anupa tampana sila, gahatha sila. This 4 one group. No? Asara sila, dhammata sila, pubbeka hetuka sila. This one group, no? Bhagati sila, asara sila, dhammata sila, pubba hetuka sila. This 4 one group. Patimokha sila, indriya tamvara sila, asiva paritoti sila, pisaya tanidila. This 4 one group. This all plus setuka sila. Okay, bagaimana? Setuka sila. Jadi selanjutnya mengenai catuka sila. Jadi dalam sila diklasifikasikan menjadi satu grup itu terdapat 4 pembagian. Satu grup 4 pembagian begitu. Jadi yang pertama itu hana bagiya sila, titi bagiya. Setelah itu wisesa bagiya, dan yang terakhir nibeda bagiya. Jadi itu satu grup, ada 4. Setelah itu grup yang lainnya terdapat 4 juga, yaitu bhikkhu sila, bhikkhuni sila, anupasampana sila, gahata sila. Jadi 4 ini juga satu grup. Selanjutnya adalah pakati sila, acara sila, dhammata sila,
Puba Hetuka Sila. 4 ini juga satu grup. Yang terakhir adalah Patimoka Sila, Indriya Samwara Sila, Ajiwa Parisudi Sila, Pacaya Sane Sita Sila. Jadi 4 ini juga satu grup. Jadi satu grup terdapat 4 pengklasifikasian moralitas. In the sasana, how many sila, no? Many sila. Now, next one, Pencaka sila, no? All finish topic, we explain one by one. This only topic. Number, Pencaka sila, what called Pencaka sila? Pariyanta Palitauti sila, Apariyanta Palitauti sila. Paripurna Paritauti sila, Paramattha Paritauti sila, Patipadati Paritauti sila. This 5, one group, this in Visuddhimagga book called Pencaka sila. Jadi di dalam ajaran Buddha, di dalam Buddha Sasana ini terdapat berapa jenis sila. Jadi sangat banyak ya pengklasifikasian dari sila. Sekarang kita masuk ke bagian Pancaka sila. Jadi dalam satu kelompok terdapat 5 jenis sila. Jadi ini yang pertama yaitu Pariyanta Parisudi Silang. Yang kedua Apariyanta Parisudi Silam. Selanjutnya Paripurna Parisudi Silam, Aparamattha Parisudi Silam, dan Patipasadi Parisudi Silam. Jadi 5 ini dalam satu kelompok disebut Pancaka. Or Ekaka sila one group, Dukkha sila one group, Tika sila one group, Satuka sila one group, Pensaka sila one group, all 5 group. Inside 5 group, now we go to number 1, Setana sila. Setana sila is what called Setana sila? In the Visuddhimagga Atthakatha, page number 7, how to Atthakatha saya, Asariya, how to Ovada, how to teach it. Number 1, Setana sila. Setana sila is what called Panati pada dihi viramantata wata patipatingwa purintata Setana. The Visuddhimagga Atthakatha, page number 7, he Atthakatha saya, Asari, Buddha, Goda, Asari, yena he explain. Setana tila panati pada dihi viramantata wata patipatingwa purintata Setana ayam Setana tilo nama. Number 1, Setana tila is what called now at morning every day we take in 5 precepts. Some people 8 precepts. Now we take in Panati Pada, recite Panati Pada Veramani, Adena Dana Veramani, Kamesu Mesa Sara Veramani, Muda Wada Veramani. Now we cite time, the Buddha said, inside taking precept time, Kutala Cikta. Maha Kutala say 8, sometimes Somanata, sometimes Upyakha. Inside Siddhatika it, sometimes Siddhatika 33, 34, Sita. Inside Sita, Setana Siddhatika 1. Now we take 1 Setana Siddhatika, it called Setana Sila, number 1. No? Ya, jadi tadi sudah dibahas mengenai topik-topiknya yaitu Ekaka Sila, Dukkha Sila, Tika Sila, Catuka Sila, Pancaka Sila. Jadi sekarang kita akan mempelajari yang mengenai Ekaka Sila. Jadi penjelasan ini dikutip dari buku Visuddhimagga ya di halaman 7 itu yang ditulis oleh Yang Mulia Buddhaghosa. Jadi dijelaskan bahwasanya Ekaka Sila yang pertama adalah Cetana Silang. Tadi saya itu telah melafalkan beberapa bait Pali. Ya, maksudnya penjelasannya ketika setiap hari, sebenarnya setiap pagi hari kalian melafalkan Panatipata Veramani, Musawada Veramani, Adinadana Veramani, Kamesumicacara Veramani. Ketika kalian mengambil sila, ketika kalian melafalkan pelafalan tersebut, sebenarnya di pikiran kalian itu terdapat cetana sila, yaitu
ketika mengambil sila, pikiran kusala yang muncul di batin kalian. Jadi pikiran kusala itu terdapat 33 atau 34 jenis faktor mental. Terkadang dengan perasaan yang bahagia, terkadang dengan perasaan yang netral. Jadi di antara faktor-faktor mental yang sebanyak 34 atau 33 faktor mental tersebut, itu terdapat satu jenis faktor mental yang dinamakan cetana atau kehendak niat batin untuk mengambil moralitas. Jadi kehendak batin itu, cetana itu, faktor mental cetana itulah yang disebut sebagai cetana sila, dan itu muncul ketika kalian setiap pagi mengambil moralitas, mengambil 5 sila atau 8 sila. Number 1, Sedana Sila. For understand Sedana Sila, must do learn in Abhidhamma, no? Abhidhamma also we teaching every day, 1 day, 2 time, no? At morning, 8:30 1 time, evening, 3 o'clock 1 time. I teaching U Manita, U Ingura, U Indasriya, 3 students learning Abhidhamma together, Patthana. Now, number 2, Sedana Sila. Number 2, Sitatika Sila. Sitatika Sila is what called Sitatika Sila? Sitatika Sila nama Panati Padadihi Viramantata Vidati. At the Abhidhamma is Sopana Siddhati 25. Inside 25, Vidati 3. Tamawasa, Tamankamanta, Tama Asiva. This Vidati 3. Now, devotee or siyali or keeping preset. Keeping preset, sometimes Vidati Siddhati 3 together inside. This Vidati Siddhati 3 is called Sitatika Sila. This one way. Another one way attack Tika Asriya said, Aloba, Adoda, Amoha, 3 Siddhati also Sitatika Sila. Sitatika Sila is 2 group. Vidati Chittatika 3 also can call Sitatika Sila. Another way, Aloba, Adoda, Amoha, 3 Hetu also can call Sitatika Sila. Now Sitatika Sila 2 way. Ya, jadi penjelasan selanjutnya mengenai Ekaka Sila itu yaitu cetasika silam. Jadi untuk mempelajari hal-hal ini, cetasika, faktor mental, itu sebenarnya perlu pengetahuan Abhidhamma. Jadi saya tadi juga menceritakan bahwasanya di sini saya juga setiap hari mengajar Abhidhamma dan Patthana kepada U Angkura, U Manita, dan U Indriyacara, U Indacarya, sorry. Jadi setiap hari pukul 8.30 sampai pukul 10, setelah itu setiap siang dari pukul 3 sampai pukul 4.30, itu 1 hari 2 kali saya mengajarkan kepada 3 murid mengenai Abhidhamma dan Patthana. Jadi kita membahas mengenai cetasika silam. Cetasika sila ini adalah wirati cetasika. Jadi di dalam penjelasan Abhidhamma terdapat sobana cetasika, yaitu faktor mental yang indah atau faktor mental yang baik, baji. Jadi di antara faktor-faktor mental tersebut yang baji terdapat 3 jenis pengendalian moralitas, yaitu sama kamanta, sama waca, dan sama ajiwa, yaitu faktor mental yang menghindari perbuatan buruk, menghindari ucapan buruk, dan memiliki mata pencarian yang benar. Jadi 3 faktor mental inilah yang disebut sebagai cetasika sila. Selanjutnya terdapat penjelasan dari acarya atau guru yang lainnya itu mengenai cetasika sila. Dengan cara yang lain, itu penjelasannya adalah aloba, adosa, dan amoha. Jadi tidak melekat atau tidak serakah, tidak membenci atau penuh cinta kasih, dan kebijaksanaan. Jadi 3 jenis cetasika ini, aloba, adosa, amoha, itu juga disebut sebagai cetasika sila. Number 1, Sedana Sila
we take Setana Sitatika. Number 2, Sitatika Sila is we take Vidati Sitatik 3. Now we go number 3, Samvara Sila. Samvara Sila is what called Samvara Sila. And the Vidautima Athagada number 7 is Samvara Sila. How to explain? Samvara Tilandi Pensa Videna Samvara Sila Viditabo. Inside Samvara Sila also 5 number 1, 2, 3, 4, 5 Sila included in the Samvara Sila. Number 1 Samvara Sila Patimokkha Samvara Sila. Number 1. Number 2 Sati Samvara Sila. Number 3 Jnana Samvara Sila. Number 4 Khandi Samvara Sila. Number 5 Vidya Samvara Sila. This all called Samvara Sila. 5 Samvara Sila. 5 Samvara Sila also we explain one by one. No? Jadi bagian ekaka sila yang pertama adalah cetana sila, itu adalah faktor mental cetana. Yang kedua adalah cetasika sila, itu adalah faktor mental 3 wirati. Jadi 3 wirati itu merupakan cetasika sila. Kita sekarang mempelajari yang selanjutnya adalah samvaro sila. Jadi di dalam samvara sila ini terdapat 5 pembagian. Jadi pembagian yang pertama itu adalah Patimokkha Samvara Sila. Setelah itu yang kedua adalah Sati Samvara Sila. Yang ketiga itu adalah Jnana Samvara Sila. Yang keempat adalah Khanti Samvara Sila. Dan yang kelima yang terakhir itu adalah Wirya Samvara Sila. Jadi kita akan membahasnya satu persatu. It is 5 called Samvara Sila. Inside Samvara Sila also number 1 Patimokkha Samvara Sila. What called Patimokkha Samvara Sila? Patimokkha Samvara Sila is for bhikkhu. Only topic 227 Sila. All bhikkhu must to keep in 227 Sila. This called Patimokkha Samvara Sila. Patimokkha Samvarena Upeto Tamupeto Hoti Patimokkha Samvaro. All bhikkhu ordained one day inside go to the Sima Upiste Sariyahe recite Kamma Vacha finish in the heart all complete Sila. This Sila all bhikkhu need to keep in. This Patimokkha Samvara. Patimokkha, inside Patimokkha Samvara also many Sila, no? Parasika Sila, Tanga Didin, many. Tonight we talk only topic. Patimokkha Samvara Sila is for bhikkhu. Now in the Vihara Dhamma Dayata also 1 month 2 times go to the Sima, need to the recite for bhikkhu, for not forget, for need to complete Sila every 1 month 2 times must to go. This called Patimokkha Samvara Sila. This Patimokkha Samvara for all bhikkhu must to keep in. Patimokkha Samvara Sila. Ya, jadi selanjutnya adalah Samvara Silam, itu kelompok yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah Patimokkha Samvara Sila. Jadi Patimokkha Samvara Sila ini sebenarnya untuk para biku. Jadi untuk menjadi seorang biku itu seorang kandidat perlu memasuki Sima dan terdapat satu upajaya yang akan menjadi guru pentabis. Dan setelah terdapat beberapa kriteria yaitu Sima, upajaya dan pelafalan Kamawaca untuk melakukan upacara pentabisan biku. Jadi setelah inisiasi pentabisan biku sudah dilakukan, kandidat tersebut sudah menjadi seorang biku dan dia harus menjalankan 227 sila kebikuan. Inilah yang disebut sebagai Patimokkha Samvara Sila. Jadi ini saya hanya membahas mengenai topiknya saja, 227. Itu sangat banyak. Jadi mungkin pengklasifikasiannya ada yang
parajika, ada yang sanggadisesa, ada yang aniyata, ada yang Nitiki. nisagya pacitya dan seterusnya. Jadi sangat banyak begitu. Jadi di Wihara Dhammadaya ini terdapat beberapa biku dan sebenarnya setiap 2 minggu sekali para biku yang di sini itu pergi ke Sima untuk melafalkan 227 Patimokkha Sila ini lagi. Jadi untuk tidak melupakannya. Jadi untuk mengingat kembali sila yang telah para biku ambil, ya, sehingga para biku perlu 2 minggu sekali itu pergi ke Sima, ya, jadi 1 bulan 2 kali pergi ke Sima untuk mengulangi biku Patimokkha Sila ini. Jadi Patimokkha Sila ini khususnya untuk para biku, sila yang dijalankan oleh para biku. Patimokkha Samvara Sila. Number 2, Sati Samvara Sila. Sati Samvara Sila also for yogi, for bhikkhu, for syalit, for all important Sati Samvara Sila. Sati Samvara Sila is what called Sati Samvara Sila. Sati Samvara Sila is number 1, Sakhu Dwara. Sakhu Dwara is air close, air window. Sakhu Rakhati Sakhondriyan Sakhondri Tanvara Abhisati Ayam Tanvara Tila. Tadi Samvara Tila. Sakhu Dwara, Tota Dwara, Kana Dwara, Sengwa Dwara, Kaya Dwara, Mano Dwara. In the 6th Dwara, for Akutala Chaita cannot become inside, must to keep, seem to keep up. Sati Samvara not complete every time Akutala Chaita inside in mind. This Sati Samvara for meditate yogi, for meditate syalit or bhikkhu or yogi are very important. Sati Samvara Sila. In the Sakhu Dwara need to keep in. Rakhati Sakhondriyan Sakhondriyan Tanvara Abhisati di Sakhu. Rakhati Toting Triyan is for here, no? Toting Triyan Tanvara Abhisati. Kanendriyan Tanvara Abhisati. Sengwendriyan Tanvara Abhisati. Kayendriyan Tanvara Abhisati. Manendriyan Tanvara Abhisati. 6 Dwara must to keep in, need to sati kiba. This called Sati Samvara Sila. Ya, jadi yang selanjutnya Samvara Sila terdapat pembagian yang kedua. Yang pertama tadi telah dijelaskan Patimokkha Samvara Sila. Setelah itu ini yang masuk kedua yaitu Sati Samvara Sila. Jadi Sati Samvara Sila itu maksudnya menjaga 6 pintu indera. Jadi ini Sati Samvara ini penting bagi semuanya, bukan hanya para biku tetapi juga saile, ya, yogi begitu. Jadi semua orang penting untuk menjaga Sati Samvara Sila ini. Jadi menjaga 6 pintu agar tidak muncul akusala atau tidak muncul pikiran yang jahat. Jadi kita perlu menggunakan sati untuk menjaga 6 pintu ini. Jadi 6 pintu itu tadi saya telah melafalkan beberapa bait Pali. Maksudnya adalah Cakudwara itu pintu mata. Jadi pintu mata perlu dikendalikan agar tidak muncul banyak pikiran yang jahat, yang tidak banyak muncul akusala. Jadi perlu untuk menjaga pintu mata kayak Cakudwara. Setelah itu Sota Dwara. Sota Dwara itu adalah pintu telinga. Jadi juga perlu satu penjaga yang disebut sebagai sati untuk menjaga pintu telinga agar tidak muncul banyak akusala, agar tidak muncul banyak pikiran yang jahat. Setelah itu selanjutnya juga sama, Gana Dwara itu pintu hidung, Jiwa Dwara itu pintu lidah, Kaya Dwara itu pintu tubuh, setelah itu Mano Dwara itu pintu pikiran. Jadi di setiap 6 pintu ini perlu satu penjaga yang disebut dengan sati. Jadi sati terhadap objek meditasi. Jadi ini sati samvara penting untuk semuanya, untuk para biku, untuk para saile, untuk para yogi yang bermeditasi. Agar tidak muncul banyak akusala, maka diperlukan
sati atau penuh perhatian. Sati in the Buddha Sasana, sati is very important. So the Buddha said in the Dhammapada sati, Abamado amadam bada, pamado misuno bada, abamata namiyanti ye pamatha yathamata. Apamado is complicity. Complicity, what can become? Apamado amadam bada. Cause for a right nibbana, sati has. No have sati, what happened? Abamado amadam badam pamado misu no badam. No have sati, forget sati, near die, for dying again it, cause it, no have sati. Abamado amadam badam pamado misu no badam, apamata nami yandi. Complicity is the Buddha said, not same time. Now human die complicity need to go Devata. From Devata complicity go to the master to go Brahma. From Brahma complicity also must to go Nibbana. So complicity is same, not time. Not complicity for dying again, sati again, sara again, Bhyadi again, Marana again, Soka Paridewa it. No have sati is caught suffering. Complete sati is cause for Nibbana. This is called in the Dhammapada. No? Abamado amata badam pamado misu no bada. Abamata nami yandi pamatha yathamata. In the Apamada Waka number 1 kata. No? Ya, jadi untuk tambahan mengenai sati, ya, di mana tadi kita membahas sati samwara, ya, Sang Buddha juga membabarkan di Dhammapada, yaitu mengenai sati ini. Jadi tadi saya telah melafalkannya, kalian juga bisa lihat di proyektor ya. Jadi apamado amatam padam, pamado macuno padam dan seterusnya. Jadi apamado itu maksudnya adalah tidak lalai, penuh perhatian. Jadi sati yang sempurna itu amata padam. Jadi sati yang sempurna itu menjadi penyebab untuk pencapaian nibbana. Jadi penuh perhatian terhadap penuh perhatian sati itu sebagai penyebab untuk mencapai nibbana. Jadi sati ini sangat penting bahkan untuk bisa membuat kita sampai mencapai nibbana. Setelah itu pamado macuno padam. Bagi pamado itu adalah kebalikan dari apamado. Jadi yang tidak punya sati. Pamado itu tidak punya sati, yang lalai, yang lengah, yang lupa. Jadi pamado itu yang lalai seperti seseorang yang sudah meninggal. Jadi bagi mereka yang lalai itu sama seperti orang yang sudah meninggal. Jadi sebenarnya kalau tidak punya sati, maka itu akan memiliki kelahiran yang mendatang yang berkali-kali, dan di setiap kelahiran akan muncul penderitaan. Jika ada kelahiran, ada penderitaan, ada penyakit, ya berbagai jenis penyakit, dan akan meninggal, akan mati lagi begitu. Jadi ketika seseorang memiliki sati, maka mereka jadi apamata namiyanti. Jadi setelah memiliki sati yang sempurna, maka seorang manusia yang memiliki sati yang sempurna ketika kematian, dia akan menghadapinya dengan perhatian yang penuh, sati yang sempurna, dan akan terlahir di alam dewa. Dan setelah sampai di alam dewa, dia juga memiliki sati, menyempurnakan sati, dan ketika meninggal, dewa tersebut juga dengan sati dan akan terlahir di alam Brahma. Setelah di alam Brahma juga dia menyempurnakan sati, dan pada akhirnya Brahma tersebut setelah meninggal dunia, yaitu akan mencapai nibbana, akan parinibbana. Jadi sati sangat penting bagi kita. Jadi di sisi lain, bagi mereka yang tidak memiliki sati, maka mereka akan mengalami banyak penderitaan, banyak kelahiran, banyak penyakit, dan banyak kematian di kehidupan yang mendatang. Jadi
Inilah ya penjelasan mengenai sati dari Sang Buddha yang dibabarkan di Dhammapada, kitab Dhammapada. Dhammapada also ignite katha. Abamada rato bhikkhu pamade bayada dewa. Ababo barihanaya nibbana dewa tandike. One bhikkhu, he happy to get that sati. No have sati, it very danger, he understand. So, pamada rato bhikkhu pamade bayada dewa. Pamade, no have sati, it very danger and he understand. This bhikkhu is nibbana dewa tandike. He is close to nibbana. This also the Buddha said in the Dhammapada, no? Abamada rato bhikkhu pamade bayada dewa. Ababo baribanaya nibbana dewa tandike. This the Buddha is Ovada, no? Need to sati or devoted or shali or bhikkhu or sati is very important. No have sati, very danger in the samsara. Ya, jadi Dhammapada yang selanjutnya, apamada rato bhikkhu pamade bayada siwa ababo parihanaya nibbana sewa santike. Penjelasannya adalah seorang bhikkhu yang bergembira dalam sati. Jadi apamada rato bhikkhu, seorang bhikkhu yang memiliki sati yang sempurna. Itu bhikkhu yang bergembira dalam sati, yang memiliki sati. Bhikkhu tersebut melihat bahwa terdapat bahaya jika tidak memiliki sati. Oleh karena itu, dia memiliki menjaga sati. Jadi, bhikkhu tersebut mengerti bahwasanya bagi mereka yang lupa, yang lalai, terdapat bahaya yang terselubung begitu. Jadi, terdapat bahaya jika seseorang itu lengah. Jadi, bagi bhikkhu yang memiliki sati, maka mereka sudah dekat dengan nibbana, sudah di dekat nibbana. Jadi ini adalah pembahasan atau awada dari Sang Buddha di kitab Dhammapada. Jadi sati itu sangat penting bagi kita semua. Jadi sati itu sangat penting untuk umat Buddha. Sati itu sangat penting untuk para sayali, para bhikkhu. Jadi jika kita semua yang di sini itu mengembangkan sati, kita berada di ambang nibbana. Jadi kita dekat dengan nibbana jika kita memiliki sati. Jika kita mengembangkan sati, jika kita gembira dalam melatih sati. 7:30 we start, no? 8:30 we can start. Urathabala, no? Okay. Yeah. Long time also for listen Dhamma also very tired, no? One time only 1 hour, now exact 10 minutes, no? Now inside Samvara Sila also Patimokkha Samvara is for bhikkhu, no? Sati Samvara is for all bhikkhu, for Sali or people for all. Now number 3, Jnana Samvara. Jnana Samvara is what called? Jnana Samvara is Pinya. Pinya Sititika is called Jnana Samvara. Jnana Samvara is in the Buddha Abhidhamma is Kusala Citta. Pinya Sititika is he cannot together Akutala Citta. Pinya Sititika happen inside body, Akutala Citta cannot become. This also Pinya Samvara, or Pinya is called Jnana Samvara. Jnana Samvara is Pinya Sititika. Pinya Sititika is how many say he together? 47 Citta together. Inside 47 Citta also, no have Akutala Citta. Only Sopana Citta, Tihetuka, 47 hit together. Pinya Sititika happen inside it, Akutala Citta never cannot become. The Buddha also, Pinya also, Jnana Samvara. Jnana complete is Sila also,
very strong. This number 3 Jnana Samvara တဲ့ဥက္ကဋ္ဌနော် Ya, jadi tadi Sayadaw telah membahas mengenai Patimokkha Samvara Sila. Jadi dengan menjaga moralitas biku maka kami bisa melindungi diri dari akusala cita, dari pikiran yang buruk. Setelah itu menjaga dengan sati samvara juga. Jadi menjaga pikiran agar tidak masuk akusala cita itu dengan sati samvara. Itu bukan hanya untuk biku tetapi juga bagi para sayali, para umat Buddha, para yogi. Jadi ini sati samvara untuk semua orang. Jadi agar tidak muncul banyak pikiran akusala. Setelah itu yang ketiga adalah Jnana Samvara Sila. Jadi Jnana Samvara Sila ini adalah faktor mental panya cetasika. Itu faktor mental kebijaksanaan yang hanya muncul ketika salah satu dari 47 jenis pikiran itu muncul di dalam tubuh kita. Jadi jika di dalam tubuh kita itu sedang muncul salah satu jenis dari 47 pikiran, maka pikiran tersebut dibarengi dengan faktor mental kebijaksanaan dengan panya ini. Jadi ketika di tubuh kita itu muncul pikiran yang disertai dengan kebijaksanaan, yang disertai dengan panya, maka tidak akan mungkin bisa muncul akusala cita, tidak akan muncul pikiran yang jahat. Pikiran yang tidak bajik tidak akan muncul jika panya cetasika atau faktor mental kebijaksanaan ini muncul di pikiran kita. Jadi panya cetasika ini tidak mungkin berasosiasi dengan akusala cita. Panya cetasika ini hanya berasosiasi dengan pikiran yang indah, pikiran yang bajik, yang sebanyak 47 jenis pikiran. Jadi panya cetasika ini hanya muncul di pikiran yang indah, sobana cita. Jadi ketika kita mengembangkan jnana ini atau faktor mental panya, ya maka di pikiran kita itu tidak akan mungkin muncul akusala cita. Jadi ini juga satu jenis pengendalian jnana samvara. Jnana samvara finish next one Khanti samvara. Khanti samvara also for bhikkhu very important. No have Khanti samvara in the bhikkhu ordained like very dukkha. No, in the Khanti samvara is what called Khanti samvara. Khanti samvara is Titata Onnata Adina Najina Khanti samvara. One human or shali or devotee or bhikkhu or no have Khanti samvara is what can happen. Now raining cold also no have Khanti samvara angry in the mind. Some season very hot also need to Khanti samvara. No have Khanti samvara, season cold also angry. Season hot also angry. Sometimes food not good also hungry. Did call no have Khanti samvara. Khanti samvara is very important in the sasana. No have Khanti samvara, food also not good, angry. Season hot also angry, season cold also angry. Another people walking also slowly walking also angry. Speaking big sound also angry. This Khanti samvara is no problem. Every Khanti samvara they need to Khanti. Khanti is what called Khanti samvara is no problem in the mind. Every time what called samadhi have the Khanti samvara number 4 no Khanti samvara. Jadi yang jnana samvara sudah dibahas. Setelah itu yang keempat adalah Khanti samvara. Jadi Khanti samvara ini sangat penting bagi seorang biku. Jadi kami perlu bersabar. Jadi jika tidak ada Khanti itu sangat sulit untuk menjalani kehidupan sebagai seorang biku. Jadi menjaga pikiran dari akusala dengan cara bersabar, begitu. Jadi ini terdapat beberapa penjelasan bahwasanya lawan dari Khanti itu adalah kemarahan. Jadi kemarahan itu bisa muncul dari berbagai hal.
Jadi contohnya hari ini hujan. Di sini hujan, di kota ini hujan ya. Mungkin terlalu dingin. Jika terlalu dingin, seseorang itu juga bisa marah. Karena terlalu dingin, dia malas bermeditasi ya. Dia mengeluh, dia marah terhadap kondisi cuaca. Jadi karena terlalu dingin, dia marah. Karena cuaca yang panas, dia juga marah. Jadi tidak ada kesabaran. Jadi banyak komplain. Setelah itu, jika makanan tidak enak, tidak cukup, itu juga marah, begitu. Jadi sangat gampang marah. Itu adalah semua pikiran akusala cita, pikiran jahat. Setelah itu, jika ada seseorang yang lewat di depan kita dengan tergesa-gesa, ya juga mungkin menjadi marah. Jadi itu juga pikiran akusala sudah muncul, begitu. Jadi tidak ada ganti. Setelah itu penyebab yang lainnya, mungkin terdapat suara yang sangat kuat, sangat ribut, itu juga menyebabkan seseorang biku itu marah, begitu. Jadi jika hal-hal ini seperti cuaca, makanan, setelah itu kondisi-kondisi eksternal, itu menyebabkan seseorang menjadi marah atau seorang biku menjadi marah, atau murid Buddha menjadi marah, maka dia tidak ada kanti samwara ini. Jadi kanti itu maksudnya adalah bersabar terhadap kondisi apapun. Jadi ini juga sangat penting bagi biku dan bagi murid Buddha. Jadi menjaga pikiran dari hal-hal yang jahat dengan cara bersabar. Khandi samvara finish is next one. Virya samvara. Virya samvara is what called Virya samvara. Virya samvara is kama vitakana vinodana diti. Virya samvara. Virya samvara is kama vitaka. Kama vitaka is thinking in the for kama. Kama guna is for rupa ramanam, saddha ramanam, gandha ramanam, rata ramanam. For 5 penca guna. For feeling 5 penca guna, everything thing. Tomorrow what I cook, I sound, rupa yung kala po, no? This kama vitaka it can remove kama vitaka. Vyabhada vitaka is thinking in the mind for killing another. This called vyabhada vitaka. This vitaka also vidya it can remove. Not accept kama vitaka, not accept vyabhada vitaka, not accept avihenda vitaka. Vihenda vitaka is for toja another people he think in the mind. This 3 vitaka not accept can remove it vidya siddhate called virya samvara. This no 5 samvara complete no virya samvara. Ya. Jadi pembahasan yang terakhir mengenai samvara sila ini, yaitu yang terakhir yang kelima adalah wirya samvara sila. Jadi dengan usaha mengendalikan diri dari 3 jenis witaka. Witaka itu pengaplikasian pikiran. Jadi saya tadi ada bahas mengenai bahasa-bahasa Palinya. Itu yang pertama adalah kama witaka. Jadi dengan usaha mengendalikan diri, dengan usaha mengatasi kama witaka, mengatasi wihimsa witaka dan mengatasi byapada witaka. Jadi kama witaka itu maksudnya apa? Kama witaka itu adalah pikiran kita itu mengambil objek-objek kesenangan indera. Jadi objek-objek warna yang bagus, warna yang indah. Setelah itu suara-suara yang sensual. Setelah itu juga bau-bau yang harum. Jadi pengecapan objek rasa yang enak dan sentuhan tubuh yang nyaman. Setelah itu pikiran-pikiran yang mengambil objek-objek kama indera. Jadi objek-objek kesenangan indera. Jadi dengan ini objek-objek kesenangan indera dan pengaplikasian pikiran menuju objek-objek kesenangan indera ini merupakan pikiran yang tidak baji. Oleh karena itu, dengan mengendalikan diri, menggunakan usaha atau wirya dapat mengatasi atau menghilangkan kama witaka ini. Jadi dengan adanya wirya, dengan adanya usaha, dengan menjaga diri, dengan berusaha, maka kita tidak akan menerima kama witaka ini. Kita tidak menerima objek-objek kesenangan indera dan dapat menghapus objek-objek kesenangan indera dengan cara
usaha. Jadi berusaha, ketika kita mengendalikan diri dengan usaha, maka kita tidak akan menerima objek indera tersebut. Jadi di sisi lain kita juga mungkin terkadang muncul Byapada Vitaka. Byapada Vitaka itu adalah pikiran-pikiran aktivitas batin yang ingin membunuh makhluk lain, ingin membunuh orang lain. Jadi ini juga adalah pikiran yang tidak baji, akusala cita. Jadi pikiran ingin membunuh orang lain atau membunuh makhluk lain itu juga perlu dikendalikan dengan wiriya samwara ini. Jadi pikiran kebencian tersebut juga perlu dikendalikan dengan berusaha. Jadi ketika kita memiliki wiriya samwara, pengendalian diri dengan berusaha, maka kita juga tidak akan menerima Byapada Vitaka. Kita akan menghapus Byapada Vitaka. Setelah itu yang terakhir adalah Vihimsa Vitaka. Vihimsa Vitaka itu adalah pikiran yang ingin menyiksa makhluk lain. Jadi tidak membunuh, tetapi pikiran yang ingin menyiksa makhluk lain. Jadi itu juga tidak boleh diterima. Ya. Jadi dengan adanya Wirya Samwara, maka secara otomatis kita tidak akan bisa menerima Vihimsa Vitaka. Jadi Vihimsa Vitaka itu juga akan terhapuskan jika kita memiliki Wirya Samwara. Now tonight, no? Number 1, Setana Sila finish. Number 2, Setatika Sila finish. Number 3, Samwara Sila. Inside Samwara also Patimokkha Samwara, Sati Samwara, Jnana Samwara, Khandi Samwara, Virya Samwara. 5 include in the Samwara Sila. No? Now Ekaka Sila. Now we finish 1 hour also. No? Bhikkhu also, Syali also, Kappiya also very tired. Tonight we stop here. Okay? No? One time, 1 hour, 1 hour, 10 minutes, we stop here. Tomorrow we Happy New Year, no? Happy New Year also, inside mind also, for clear akusala, we meant to try, no? So now, tonight we stop here. All devotees call sadhu 3 times. Sadhu, sadhu, sadhu. I need to translate. Ya. Jadi tadi Sayadaw telah menjelaskan mengenai Ekaka Sila. Jadi Ekaka Sila itu terdapat Cetana Sila, sudah dijelaskan, itu yang pertama. Yang kedua adalah Cetasika Sila. Setelah itu yang ketiga adalah Samwara Sila. Dalam Samwara Sila ini juga terdapat banyak pengklasifikasian, terdapat 5 pengklasifikasian dari Samwara Sila. Yang pertama itu adalah Patimokkha Samwara Sila, yang kedua adalah Sati Samwara Sila, yang ketiga itu adalah Jnana Samwara Sila, yang keempat adalah Khanti Samwara Sila, yang terakhir yang kelima adalah Wirya Samwara Sila. Jadi Sayadaw telah membahasnya 1 jam kurang lebih kepada kita semua. Jadi para bhikkhu, ya para saili, para yogi, para umat Buddha juga sudah lelah mendengarkan ceramah Dhamma. Ya hari ini ya besok tahun baru begitu. Jadi kita perlu senantiasa menjaga pikiran kita dengan baik, dengan mengendalikan diri, menggunakan pengendalian diri yang telah dijelaskan mengenai moralitas ini. Jadi ya ceramah Dhamma hari ini sampai di sini begitu mengenai moralitas. Finish, no? We all share in merit, no? All repeat after me all together. Idame punya asawakaya waha hodu. Idame punya nibbanasa pecayo hodu mama punya bagam sabba sadana pajimi tesabe mesama punya bagam labantu. Sadhu, sadhu, sadhu.
အိစီတံပစိတံတုံရှံခိပ္ပမေဝသမိတ်စတုတဗေပုရိန္တုသင်္ကပ္ပါသန္တောပါဏာရတောယထာအိစီတံပတ္တိတံတုံရှံခိပ္ပမေဝသမိတ်စတုတဗေပုရိန္တုသင်္ကပ္ပါမဏိသန္တာရတောယထာတဗေတိယောဝိဝောသန္တုသောကောရောဂောဝိနတတုမာတေဘဝန္တောန္တရာယဒုခိတိကာယုကောဘဝအဘိဝါဒနာတိလိဒာနေသံဝုဒ္ဓပဇာယိနောသတ္တရောဓမ္မဝုဒ္ဓန္တိအာယုဝနောဒုက္ခဗလံဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနသရာတုခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝေနတရာတုခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနသရာတုခိဘဝန္တုတေကဲဦးအန်တုံအင်းနတ်နော်slowly let me Mari kita bernamaskara kepada Bhikkhu Sangha. Oke, udah tawarkan kau nah. Oke, umanidai, we can cover.